Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan, dimulai dari jurnal hingga ke kertas soal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya, Fadil Fajra dengan NIM 24050871. Saya Yohana Akmasdeli dengan NIM 2405081028. Saya Muhammad Sadar Okelio dengan NIM 2405084083. Oke, selamat menyaksikan. Bye-bye. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pendapatan, di mana menurut PSAK nomor 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan berdasarkan PSAK nomor 2, paragraf 22 sampai dengan 23, pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yaitu pendapatan LRA dan pendapatan LO. Yang dimana pendapatan LRA adalah laporan realisasi anggaran, yang dimana pendapatan berbasis kas. Untuk menyusun laporan realisasi anggaran, yaitu semua penerimaan rekening kas umum atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi milik pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian manajemen pemerintah pusat daerah. Sedangkan LO, laporan operasional, menurut PSAP nomor 3 paragraf PSAP nomor 3 adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. Sementara, menurut Permendagri nomor 90 tahun 2019, pendapatan LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non-operasional, dan pos luar biasa yang dapat meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi pendapatan. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, yang pertama juga pendapatan asli daerah. Menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua adalah dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang selanjutnya itu menurut PP nomor 71 tahun 2010, pertama itu ada pendapatan transfer. Menurut PSAP nomor 3 paragraf 8 menyebutkan bahwa pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang pertama, itu ada hibah yang berasal dari pemerintah daerah lainnya, badan, organisasi swasta, dan kelompok masyarakat. Yang kedua, itu adalah dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana. Yang ketiga, itu adalah dana hasil bagi pajak dari provinsi ke kabupaten. Yang ketiga, itu adalah dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah. Oke, selanjutnya adalah pengakuan, di mana pengakuan pendapatan LRA menurut kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2011, paragraf 95 diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Selanjutnya, pendapatan di PPKD diakui pada saat diterima di rekening kas umum negara atau daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh bendahara penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan LO, yang dimana menurut kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 95, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk dari sumber daya ekonomi. Sedangkan menurut PSAP nomor 12 paragraf 19 sampai 22, pendapatan LO diakui pada saat pertama timbulnya hak atas pendapatan, yang kedua pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran. Selanjutnya pengakuan pada pendapatan LO adalah pertama PAD melalui penetapan, tuntutan ganti rugi daerah, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, denda retribusi.
yaitu diakui ketika telah diterbitkannya surat ketetapan atas pendapatan terkait. Yang kedua adalah PAD tanpa penetapan. Penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan, dan selisih, nilai tukar, pendapatan dari pengembalian, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, diakui ketika pihak terkait telah melalui pembayaran langsung ke rekening kas umum daerah. Yang terakhir adalah PAD dari hasil eksekusi jaminan, yang dimana pendapatan dari hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Diakui pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan transfer. Pada saat diterimanya kas pada rekening kas umum daerah, penerimaan pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer, namun ini belum dapat diakui sebagai pendapatan. Diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi. Selanjutnya ada pengakuan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada saat diterimanya kas pada rekening kas umum daerah, pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, baik dari pemerintah daerah lainnya, badan, lembaga, organisasi, dan lain-lain. Diakui pada saat selesai proses persyaratan realisasi pendapatan hibah tersebut. Dalam prosedur akuntansi, pendapatan dalam melakukan pencatatan diperlukan analisis akuntansi terlebih dahulu. Untuk dapat melakukan analisis, kita perlu mengetahui saldo normal dari beberapa perkiraan yang berkaitan dengan pendapatan, yaitu sebagai berikut. Yang dimana aset itu ada saldo normal di debit, kalau dia bertambah di debit berkurang di kredit. Sementara kewajiban, saldo normalnya itu ada di kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Ekuitas, saldo normalnya berada di kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan LLA atau pendapatan LO, saldo normalnya berada di kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Belanja atau beban, bersaldo normal di debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Penerimaan pembiayaan berada di kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Pengeluaran pembiayaan bersaldo normal di debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke, kita masuk ke pengukuran pendapatan. Yang pertama, pengukuran pendapatan LRA. Pertama, pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan ases bruto. Kedua, dalam hal besaran pengukuran terhadap pendapatan LRA, bruto atau biaya bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses sebelum selesai. Maka ases bruto dapat disesuaikan. Ketiga, pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan Kas Tengah Bank Indonesia. Selanjutnya, pengukuran pendapatan LO. Yang pertama, pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan ases bruto. Kedua, dalam hal besaran pengukuran terhadap pendapatan LO bruto, biaya bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka ases bruto dapat dikecualikan. Ketiga, pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan Kos Tengah Bank Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, penyajian dan pengungkapan LRA. Dalam penyajian dan pengungkapan LRA terdapat pertama, pendapatan LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam DAS. Kedua, hal-hal yang harus diungkapkan dalam CALK terhadap pendapatan LRA adalah yang pertama, penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Kedua, penjelasan mengenai pendapatan yang ada pada tahun pelaporan dan hal-hal khusus yang terjadi. Ketiga, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah. Dan terakhir, informasi lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, yang kedua, penyajian dan pengungkapan LO. Dalam penyajian dan pengungkapan LO terdapat pertama, pendapatan LO disajikan dalam laporan operasional dengan basis aktual sesuai dengan klasifikasi dalam DAS. Kedua, hal-hal yang harus diungkapkan dalam CLK terkait pendapatan LO adalah yang pertama, penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Yang kedua, penjelasan mengenai pendapatan LO yang ada pada tahun pelaporan dan hal-hal khusus yang terjadi. Yang ketiga, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah. Dan terakhir, informasi lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, kita akan menjelaskan pendapatan dalam akuntansi pemerintah. Menurut standar akuntansi pemerintah ada dua jenis pendapatan, yakni pendapatan laporan operasional atau pendapatan LO. Pendapatan ini menggunakan basis aktual, yang artinya walaupun uang yang belum diterima, tetapi di sisi lain suatu transaksi sudah memunculkan hak untuk kita terima, maka transaksi tersebut dapat kita akui sebagai pendapatan. Contohnya piutang. Walaupun uangnya belum diterima, tetapi kita
ada hak untuk menerima uangnya jika dilunasi. Yang kedua, pendapatan laporan realisasi anggaran atau LRA. Pendapatan ini menggunakan basis kas yang artinya uang harus diterima dahulu baru bisa diakui sebagai pendapatan. Adapun pihak-pihak terkait dalam transaksi pendapatan pada SKPD antara lain, yang pertama, penjabat penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD yang tugasnya adalah mencatat transaksi dari jurnal sampai dengan membuat laporan keuangan. Yang kedua, bendahara penerima SKPD yang tugasnya mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke buku kas penerimaan, termasuk menyimpan bukti transaksi, menyetor uang yang diterima ke kas daerah. Yang ketiga, penggunaan anggaran kuasa atau kuasa pengguna anggaran atau PA-KPA. Tugasnya itu adalah menandatangani, mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah, menandatangani laporan keuangan yang telah dibuat atau disusun. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari A. Pajak daerah yang contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, reklame, PBB kota dan desa, restoran, dan sebagainya. B. Retribusi daerah. Contohnya itu adalah retribusi pelayanan kesehatan, parkir, pemakaman, rumah potong hewan, dan sebagainya. Dan C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah. Contohnya itu bagian laba dari perusahaan daerah seperti PD Pasar Jaya, PT Expo, Bank Sumur, dan sebagainya. Penyertaan modal ke badan usaha lainnya. Dan terakhir, lain-lain PAD. Contohnya itu pendapatan bunga, jasa giro, keuntungan selisih kurs, dan sebagainya. Kemudian ada juga pendapatan transfer atau pendapatan dana perimbangan yang terdiri dari A. Bagi hasil dana alokasi umum atau dana alokasi khusus atau pendapatan transfer pemerintah pusat. B. Pendapatan transfer pemerintah lainnya. C. Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Dan terakhir adalah bantuan keuangan. Dan selanjutnya ada juga lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri itu dari A. Pendapatan hibah, B. Dana darurat, dan C. Pendapatan lainnya. Kali ini sudah menyatakan ada tabelnya yang ada di PPT ini. Selanjutnya ada basis yang digunakan dalam akuntansi pendapatan. Terdapat dua basis. Yang pertama adalah basis kas, yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah. Yang kedua, basis akrual, yaitu semua transaksi dicatat pada saat terjadi, tidak hanya pengeluaran dan pendapatan kas, tetapi termasuk utang dan piutang. Ada jurnal-jurnal dalam lembaga pemerintahan daerah. Yang pertama itu jurnal finansial atau bisa disebut LO, mencatat transaksi keuangan terkait akun. Yang pertama aset, kedua kewajiban, ketiga ekuitas, keempat pendapatan LO, dan kelima beban. Adapun jurnal anggaran atau LRA, mencatat transaksi keuangan terkait akun. Yang pertama pendapatan, kedua belanja, tiga transfer, empat pembiayaan, dan dilakukan secara tunai atau melibatkan kas. Adapun transaksi antara PPKD dan SKPD dicatat dengan menggunakan resiprokal, itu RK PPKD merupakan akun ekuitas di SKPD, RK SKPD merupakan akun aset di PPKD, RK PPKD setara dengan ekuitas dana. SKPD cabang dari pemerintah daerah tidak memiliki ekuitas sendiri, hanya menerima ekuitas dari pemerintah daerah melalui mekanisme transfer. Akun RKPPKD bertambah jika Satker menerima transfer aset seperti menerima SP2D, UP atau GU, menerima aset tetap dari Pemda serta SP2 DLS. SKPD mencatat transaksi belanja yang sudah dikeluarkan oleh BPS dalam 3 tipe jenis transaksi yang diakui sebagai pendapatan. 1. Ketika adanya penetapan pendapatan atau penerimaan terlebih dahulu. 2. Ketika adanya masyarakat atau pihak yang menyetor uang ke SKPD lalu membayarnya sekarang tanpa adanya penetapan terlebih dahulu. 3. Ketika masyarakat atau pihak lain melakukan pembayaran di muka kepada SKPD. Selanjutnya kita masuk pembahasan akun perubahan sal. Yang pertama, jika transaksinya belanja LRA, maka belanja di debit, perubahan sal di kredit. 2. Jika transaksinya pengeluaran pembiayaan, maka pengeluaran pembiayaan di debit, perubahan sal di kredit. 3. Jika transaksinya pendapatan LRA, maka perubahan sal di debit, pendapatan LRA di kredit. 4. Jika transaksinya penerimaan pembayaran, maka perubahan sal di debit, penerimaan pembiayaan di kredit.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Ketika ada penetapan pendapatan atau penerimaan, contohnya tanggal 13 Juli 2018, wajib pajak melakukan pembayaran melalui bank berdasarkan SSP atau nota kredit yang diterima bendahara penerimaan Dinas Pendapatan. Transaksi di LO, kas di bendahara penerimaan di debit sebesar 2.500.000, piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan di kredit sebesar 2.500.000. Untuk LRA-nya di debit perubahan sal 2.500.000, kreditnya PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA sebesar 2.500.000. Tanggal 14 Juli 2018, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah menggunakan STS atau surat tanda setoran. Transaksi ini hanya dicatat di jurnal LO karena hanya pemindah tanganan uang dari SKPD ke BUD. Debitnya RKPPKD sebesar 2.500.000, kredit kas di bendahara penerimaan sebesar 2.500.000. Tanggal 13 Februari 2018, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT sebagai ketetapan atas PBB tahun 2018 sebesar 2.500.000. Transaksi ini hanya dicatat di jurnal LO karena SKPD baru mengeluarkan pemberitahuan saja. Debitnya piutang pajak bumi dan bangunan dan perkotaan sebesar 2.500.000, kreditnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan LO sebesar 2.500.000. Contoh soal ketika langsung menerima pendapatan tanpa penetapan. Tanggal 5 Mei 2018, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel bulan April dari Hotel Mekar sebesar 7.500.000. Jurnal LO, debit kas di bendahara penerimaan sebesar 7.500.000, kredit Hotel LO sebesar 7.500.000. Di LRA-nya debit perubahan sal 7.500.000, kredit Hotel LRA sebesar 7.500.000. Tanggal 10 Mei 2018 dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan ditemukan adanya pajak kurang bayar sebesar 1.700.000. Diterbitkan surat ketetapan kurang bayar. Transaksi ini hanya dicatat di LO karena piutang uang belum diterima. Debit piutang pajak hotel sebesar 1.700.000, kredit Hotel LO sebesar 1.700.000. Tanggal 10 Mei 2018 dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan ditemukan adanya pajak lebih bayar sebesar 1.700.000. Diterbitkan surat ketetapan lebih bayar. Transaksi ini hanya dicatat di LO karena piutang uang belum diterima. Debit Hotel LO sebesar 1.700.000, kredit utang kelebihan pembayaran pajak sebesar 1.700.000. Contoh soal ketika ada yang bayar di muka. Tanggal 31 Desember 2018 dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima di muka untuk melakukan pengakuan pendapatan LO dari pajak reklame untuk tahun 2018 dengan menerbitkan bukti memorial berdasarkan perhitungan jumlah pendapatan reklame adalah sebesar 12 juta. Transaksi ini hanya dicatat di LO karena ini AJP dan AJP menganut basis akrual. Debit pendapatan terima di muka lainnya sebesar 12 juta, kredit pajak reklame papan billboard atau Videotron atau Megatron LO sebesar 12 juta. Tanggal 1 September 2018, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa 1 tahun ke depan sebesar 36 juta. LO-nya debit kas di bendahara penerimaan sebesar 36 juta dan kredit pendapatan diterima di muka lainnya LO sebesar 36 juta. Untuk jurnal LRA, debit perubahan sal sebesar 36 juta, kredit reklame papan atau billboard atau Videotron atau Megatron LRA sebesar 36 juta. Tanggal 2 September 2018, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah menggunakan STS. Transaksi ini hanya dicatat di LO karena hanya pemindah tanganan uang dari SKPD ke BUD. Debit RKPPKD sebesar 36 juta, kredit kas di bendahara penerimaan 36 juta. Contoh soal ketika ada penetapan pendapatan atau penerimaan.
Tanggal 10 Februari 2023, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD kepada Hotel Said sebesar 15 juta. Jurnal DLO-nya, debit piutang pendapatan hotel sebesar 15 juta, kredit pendapatan LO pajak hotel sebesar 15 juta. Untuk LRA-nya tidak ada jurnal. Contoh soal langsung menerima pendapatan tanpa penetapan. Tanggal 17 Maret 2023, Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel Buana sebesar 3.500.000. Jurnal DLO-nya, debit kas di Bendahara Penerimaan sebesar 3 juta, kredit pendapatan LO hotel sebesar 3 juta. Untuk jurnal LRA-nya, debit perubahan sal sebesar 3 juta, kredit pendapatan LRH hotel sebesar 3 juta. Contoh soal ketika ada yang dibayar di muka. Tanggal 30 Maret, Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan menerima kas untuk pembayaran di muka pajak iklan untuk 6 bulan ke depan sebesar 1.200.000. Jurnal DLO, debit kas di Bendahara Penerimaan sebesar 1.200.000, kredit pendapatan diterima di muka sebesar 1.200.000. Jurnal di LRA, debit perubahan sal 1.200.000, kredit pendapatan LRA retri pajak iklan sebesar 1.200.000. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai akuntansi pendapatan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.